Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel, Rahma Sharing. In the previous video, we discussed about sentences with one clause. Now here, in this video, we are going to discuss sentences with multiple clauses. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi TOEFL structure yaitu sentences with one clause, dan sekarang kita akan melanjutkan ke TOEFL structure selanjutnya yaitu sentences with multiple clauses. But before we begin, I will show you the agenda of today. Here it is. Alright, here are the agenda. First, I have a game, ya, and the game is Let's Connect, ya. Jadi gamenya ini is still related to the next strategy, ya. Gamenya sangat berkaitan erat dengan strategi TOEFL structure selanjutnya. Jadi jangan di skip, ya, karena ada penjelasannya juga di situ. And then the next agenda is Structure Skill 6, Coordinate Connectors, and the next one, Structure Skill 7, Adverb Time and Cause Connectors, and the last one is Structure Skill 8, Other Adverb Connectors. Ya, jadi dengan kata lain, di video ini kita akan membahas 3 strategi untuk menjawab soal TOEFL structure, yaitu strategi yang ke-6, berkaitan erat dengan Coordinate Connectors, strategi 7, yaitu berkaitan erat dengan adverb time and cause connectors, dan strategi yang terakhir yaitu strategi yang ke-8 berkaitan dengan other adverb connectors. Ya, so now let's continue to the game. Sorry. Alright, fill in the blanks, ya. Lengkapi kalimat rumpang berikut. Alright, direction. Connect the following sentences by using the appropriate word. Lengkapi kalimat kalimat berikut dengan menggunakan kata yang tepat, ya. And you only have 10 seconds. Kalian hanya memiliki 10 detik saja. And here are the sentences. Right, I will read the questions first. Number 1, Ogi is singing, blah blah blah, Salma is dancing. Number 2, Faye is tall, blah blah blah, Nanda is short. Number 3, Farah is tired, blah blah blah, she is not going to sleep. And the last one, Reva told a joke, blah blah blah, Cleo laughed. Okay, I will give you 10 seconds, ya. Kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up, okay? So here are the answers. Alright. For number 1, the answer is N, ya. Ogi is singing and Salma is dancing. Number 2, but, ya, isinya. Faye is tall but Nanda is short. Number 3, Farah is tired yet she is not going to sleep. And the last one, Reva told a joke so Cleo laughed. Okay, nah, kalimat-kalimat dalam game ini merupakan kalimat with multiple clauses. Apa itu multiple clauses? Saya ingatkan kembali bahwa clause is a group of words containing a subject and a verb, ya. Klausa adalah sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan verb, ya. Jadi bisa dilihat di sini kalimat yang pertama, misalkan ini kan sebuah kalimat dan kalimat ini terdiri dari 2 klausa.
Klausa yang pertama yaitu Ogi is singing. Ini subjeknya, ini verbnya. Dan klausa yang kedua itu Salma is dancing. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, jadi kalimat-kalimat ini adalah sentences with multiple clauses. Ya, oke. Oleh karena itu, kita akan langsung ke strategi yang keenam, yaitu use coordinate connectors correctly. Gunakanlah coordinate connectors dengan tepat. Okay. When you have two clauses in an English sentence, you must connect the two clauses correctly. Ketika kalian memiliki dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris, kalian harus menggabungkan dua klausa tersebut dengan tepat. One way to connect two clauses is to use and, but, or, so, or yet between the clauses. Salah satu cara untuk menggabunggan dua klausa itu yaitu dengan menggunakan and, but, or, so, atau yet di antara klausanya, di antara kedua klausa tersebut. For example, let's see. Okay. Example 1. Tom is singing and Paul is dancing. Ya, kalimat ini terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama yaitu Tom is singing dan klausa yang kedua yaitu Paul is dancing. Nah, ini subjeknya, ini verbnya, dan ini subjeknya, ini verbnya. Nah, kedua klausa ini digabungkan dengan and, ya. Tom sedang bernyanyi dan Paul sedang berdansa. Okay, now look at the second example. Tom is tall, but Paul is short. Ya, dua klausa ini disatukan dengan connector yang berbeda ya, yaitu but. Kenapa but? Karena ketika kita lihat artinya atau maknanya, Tom is tall, Tom itu tinggi, tetapi Paul is short. Tetapi Paul itu pendek. Jadi, connector yang tepat yaitu menggunakan but. Ya. Now, look at the next example. Tom must write the letter or Paul will do it. Ya. Dua klausa ini disatukan dengan connector or. Ya, kenapa? Karena itu adalah connector yang tepat. Ketika kita lihat maknanya, Tom harus menulis surat atau Paul akan mengerjakannya atau melakukannya. Gitu ya. Okay, and then the next example. Tom told a joke, so Paul laughed. Okay, nah di kalimat yang ini, dua klausa ini menggunakan connector yang berbeda, yaitu so. Kenapa? Karena kita melihat maknanya, Tom told a joke. Tom menceritakan sebuah lelucon, sehingga Paul tertawa. Ya, dan so itu adalah connector yang tepat. Okay, and the last example. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Ya, di kalimat yang ini, dua klausanya disatukan dengan menggunakan connector yet. Yet itu namun, ya. Kenapa? Karena kalimatnya itu seperti ini. Tom is tired. Tom lelah, merasa lelah. Namun dia tidak akan tidur gitu ya. Jadi ini bertolak belakang. Oke, jadi ketika kita menggabungkan dua klausa menjadi satu kalimat, kita harus hati-hati dalam menggunakan connector. Connector yang tepat itu apa? Apakah dia and, but, or, so, yet? Kita harus menggunakan connector yang tepat. Dan untuk menentukan connector yang tepat, kita harus mengkaji atau menganalisis kalimatnya. Apakah kalimat itu bertolak belakang? Misalkan ini Tom is tall dan Paul is short. Itu kan klausa yang pertama dan kedua itu bertolak belakang. Maka gunakanlah but. Tapi kalau misalkan klausanya itu seperti sebab akibat, Tom told a joke, sehingga gitu kan, maka menggunakan so dan sebagainya. Gitu ya. So, now open TOEFL preparation module on page 63 to see the example. Let's see the other example. Alright, the example from TOEFL test. A power failure occurred. Blah, blah, blah. The lamps went out.
listriknya mati, telah mati, bla bla bla, lampu mati. So, which is the right answer here? Yeah, the answer is B. So, listriknya telah mati sehingga lampu pun mati gitu ya. So, okay, easy. Here is the helpful tips. Jadi untuk tips pada strategi yang ini adalah pay attention to the connection of the sentences. Jadi hati-hati ketika kalian menggabungkan kalimat dengan menggunakan connector ya. Choose the right connector that serves the function. Pilihlah connector yang tepat yang berfungsi sebagai fungsinya gitu ya. Dilihat lagi kalimatnya. So, in conclusion, coordinate connectors itu terdiri dari and, but, or, so, yet. Ya, pasti sudah tahu ya arti dari masing-masing connector ini. For example, she laughed, but she wanted to cry. Di sini subjek dan verbnya. Dia tertawa, tetapi, nah, but ini adalah coordinate connectors, tetapi she wanted to cry. Dia ingin menangis. Ya, ini subjek dan verbnya. Jadi dengan kata lain, kalau satu kalimat terdiri dari dua klausa, harus terdiri dari subjek dan verb, dan disatukan oleh connector, connectornya harus tepat, dan klausa yang lain pun memiliki subjek dan verb. Okay. Now, we have exercise 6 on page 63. Alright? Let's read the direction first. Each of the following sentences contains more than one clause. Masing-masing kalimat berikut terdiri dari lebih dari satu klausa atau ya minimal dua klausa gitu ya. Underline the subject once and the verbs twice. Garis bawahi subjeknya satu kali dan verbnya dua kali. Circle the connectors. Lingkari connectornya. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Dan tunjukkan apakah kalimatnya itu tepat atau kurang tidak tepat ya. Correct or incorrect. Now, number 1. The software should be used on a laptop computer. And this computer is a laptop. Ya, ketika kita melihat kalimat pertama, ini memiliki subjek dan verb. Klausa yang pertama ini, ya ini subjeknya, ini verbnya. Klausa yang kedua, yang ini ada subjek dan verbnya, ya ini subjeknya dan ini verbnya. Ya, kemudian disatukan dengan connector and. Apakah betul? Kita lihat lagi. Software ini harus digunakan pada komputer laptop. Dan komputer ini adalah laptop. Yeah, so the sentence is correct. Yeah. Now, number 2. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Oke, ini terdiri dari dua klausa ya. Klausa yang pertama ini, subjeknya ada ini. Verbnya ada ini. Kemudian, klausa yang kedua, apakah ada subjeknya? But no has fallen. No. Tiba-tiba no dan langsung has fallen. Has fallen adalah verb. So, this sentence, actually the second clause doesn't have subject. Ya, jadi incorrect. Alasannya no subject. Gitu ya. Okay, number 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Mereka mencoba menjual rumah mereka, bla, koma, it has been on the market for 2 months. Rumahnya sudah ada dalam pasaran selama 2 bulan. Apakah betul kalimat ini? Mereka memiliki subjek dan verb. They adalah subjek, are trying adalah verb, it adalah subjek, has been adalah verb. Tetapi apakah ada connector di sini? No connector. So, this is incorrect. Alasannya no connector, ya. Number 4. So, the quality of the print was not good. I changed the typewriter ribbon. Jadi, kualitas cetaknya tidak bagus. Saya mengganti pita mesin tiknya. Apakah itu betul? Ini sudah jelas ya. Ini
so-nya harusnya berada sebelum I. Jadi isinya incorrect dan ya, misplaced connector itu artinya berarti connectornya itu penempatannya salah. Seharusnya so di sini sebelum I. Gitu ya. Okay, now number 5. The lifeguard will warn you about the riptides or she may require you to get out of the water. Oke, artinya penjaga pantai akan mengingatkanmu mengenai air pasang surut, atau dia mungkin atau dia akan mengharuskanmu untuk keluar dari air. Ya. Jadi apakah ini correct or incorrect? Ya. Di sini subjeknya dan ini verbnya. Ini subjek dan ini verbnya dan connectornya tepat ya menggunakan or. So the answer is correct ya. So those are the exercise 6. We will continue to the next strategy on the next video. Thank you.